cuan. Apa daya hari ini IHSG ternyata naik lagi ya. Kita lihat IHSG masih memiliki gap, 2 gap bahkan gitu ya, tetapi Bandar berkata lain, Bandar memancing untuk kita beli dan akhirnya ditutup dengan closing di atas 6.100. Waduh, ini keren banget gitu ya. IHSG malah naik tinggi banget. Tetapi ini masih dibayang-bayangi ada dua buah gap yang mungkin akan digenapi dalam waktu dekat nih. Jadi hati-hati rekan-rekan untuk posisi seperti ini. Jadi rekan-rekan pasti tidak perlu bermain di saham-saham blue chip. Jadi kita akan bermain di saham-saham lapis 2, lapis 3 yang rekan-rekan bisa saksikan berikut ini. Oke, saham blue chip ini salah satu saham blue chip ERAA yang spesial banget karena sudah naik dalam beberapa hari. Dan rekan-rekan bisa lihat dia sudah all time high, menembus dari resisten yang sebelumnya, bahkan resisten pada masa lalu gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat ERA dengan posisi yang sangat tinggi sekali dengan MA8, 21 dan 34 yang sangat perkasa ini. Rekan-rekan bisa beli RAA di 665 sampai 675, take profit minimal di 695, take profit selanjutnya di 715. Rekan-rekan bisa cut loss dulu kalau misalnya ternyata turun di bawah 655. Kalau misalnya rekan-rekan ingin swing, ini menarik sih, bisa ditahan selama beberapa hari. Oke, MAPI, rekan-rekan bisa lihat juga MAPI ini sebenarnya berhasil mantul di sebuah support yang kuat gitu ya. Dan dia sempat naik, ternyata turunnya dalam banget. Dan setelah penurunan yang cukup dalam, ternyata MAPI malah naik tinggi sekali. Rekan-rekan bisa lihat posisinya sebenarnya belum aman karena MA21 dan 34 masih di bawah MA89 dan candlestick putih, maksudnya MA putih, MA8 yang warna putih ini baru terbentuk sedikit gitu ya. Jadi apakah ini akan positif? Rekan-rekan hati-hati. Tetapi secara candlestick menarik karena dia sudah breakout dan bentuk higher high. Nah, rekan-rekan bisa coba spekulasi beli di 760 sampai 770, take profit pertama minimal di 805, take profit kedua di 820, stop loss di bawah 755. HRUM, oke, Harum Energy ini adalah salah satu saham yang menarik juga karena rekan-rekan bisa lihat untuk sektor energi sekarang sedang naik tinggi gitu ya. Dan HRUM adalah salah satunya karena HRUM sudah menembus MA21 di atas MA34-nya dan walaupun secara MA8 ini belum terbentuk cukup kuat, baru kecil sekali gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan dalam jangka pendek sebenarnya dia cukup menarik, tetapi secara jangka panjang dia masih downtrend gitu ya, masih di bawah dari MA89-nya. Rekan-rekan bisa perhatikan lagi dari pola candlestick-nya, sebenarnya dia sudah higher high, membentuk higher high dan menembus sebuah resisten di masa lalu di tanggal 2 Juni. Rekan-rekan bisa spekulasi beli di 5275 sampai 5325 pada saat koreksi gitu ya, karena rekan-rekan harus pasang stop loss di bawah 5225 dan take profit pertama minimal dari 500, take profit kedua di 5575. Saham seperti ini menarik dan cukup liquid. Ini masih cukup liquid, INDY gitu ya. Rekan-rekan bisa lihat sebenarnya saham ini secara MA21 dan 34 dan 89 masih di bawah gitu ya. Jadi masih downtrend sekali, tetapi rekan-rekan bisa lihat ada sebuah candlestick hijau hari ini yang juga disertai volume yang cukup kuat gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan bahwa INDY ini berusaha untuk membuat sebuah higher high, tetapi ditahan gitu ya. Dan kalau secara trading plan, rekan-rekan bisa beli di 1395 sampai 1405, take profit pertama minimal di 1430, take profit kedua di 1470, stop loss di bawah 1380. Oke, Rukun Raharja RAJA ini rekan-rekan bisa perhatikan bahwa MA21 di bawah MA34, tetapi mereka masih di atas MA89. Jadi secara tren jangka panjang ini
sudah kembali ke arah uptrend. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan juga bahwa RAJA ini ada gap. Jadi skenario yang kami sarankan adalah rekan-rekan kejar gapnya dulu gitu ya. Beli pada saat gap. Nah, nanti rekan-rekan lihat bahwa RAJA akan naik lagi. Nah, karena hari ini berusaha untuk membentuk sebuah higher high tapi gagal gitu ya, karena ada utang gap nih di bawah. Jadi kemungkinan besar RAJA akan menjemput gapnya dulu, lalu mudah-mudahan akan membentuk higher high yang solid. Rekan bisa coba beli di 236 sampai 238 untuk menutup gap, dan stop loss-nya di bawah 232 nih, biar rekan-rekan dapat harga diskon. Take profit pertama di 246, take profit kedua di 256. Selanjutnya adalah CFIN. Saham ini menarik karena rekan-rekan perhatikan ya, walaupun secara EMA-nya ini sekarang masih belum jelas, EMA 21 menyentuh EMA 34 dan beberapa kali saling bersinggungan. Kalau misalnya dia disebut naik, dia belum terlalu naik, tetapi dia berhasil mantul sebenarnya dari sebuah support yang kuat, beberapa kali pun tembus tidak kena gitu ya. Dan dia membentuk sideways sebenarnya. Nah, rekan-rekan perhatikan sebenarnya secara jangka panjang CFIN ini adalah saham yang sedang uptrend. Kalau misalnya secara stokastik sebenarnya nih lagi di bawah nih. Tinggal tunggu crossing saja, rekan-rekan bisa coba untuk swing sebenarnya kalau CFIN ini rekan-rekan bisa beli di 304 sampai 306. Take profit pertama di 310, take profit kedua di 314. Stop loss-nya di bawah 302 aja. Kalau bisa ternyata dia membentuk lower low gitu ya, atau lower high. Oke, ini adalah saham yang ternyata menarik sekali. Rekan-rekan bisa lihat dia terus naik. Saham yang baru saja duduk gitu ya di IHSG, dan rekan-rekan bisa perhatikan saham ini terus naik hingga sekarang dia di harga 3.510 nih. Nah, kapan rekan-rekan beli? Rekan-rekan bisa beli pada saat agak turun gitu ya di 3.480 sampai 3.500. Rekan-rekan bisa stop loss di bawah 3.430 kalau misalnya ternyata dia turun, dan rekan-rekan bisa kembali take profit di 3.680 sampai 3.800. Hati-hati kalau misalnya ternyata dia turun di bawah 3.430, lebih baik cut loss aja. Ini saham yang belum terlalu liquid dan harganya cukup mahal ya. AMRT ini juga saham yang beberapa hari ini dilirik karena luar biasa, posisinya luar biasa banget. EMA 21 sudah di atas EMA 34 dan EMA 8-nya jauh di atas, karena rekan-rekan bisa lihat ini ada kenaikan yang sangat tinggi sekali. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 1225 sampai 1245. Take profit pertama di 1275, take profit kedua di 1295. Stop loss di bawah 1200. Hati-hati karena AMRT ada kemungkinan untuk turun dulu. Nah, kalau bisa turun dulu, rekan-rekan bisa beli di bawah aja. Nanti dia akan mantul lagi ke atas. TMAS. Nah, TMAS juga saham yang menarik ya, karena secara EMA 21, 34, dan EMA 8 masih di atas terus, dan hari ini malah all time high, membentuk breakout gitu dari sebuah resisten di masa lalu. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan saham ini di 420 sampai 434 pada saat diskon gitu ya. Lalu take profit pertama di 456, take profit kedua di 484, dan stop loss di bawah 400. PRUK juga saham yang menarik karena beberapa hari sudah sideways, dan hari ini ada terjadi pergerakan naik untuk menembus posisi sideways-nya ini. Siapa tahu dia akan menembus higher yang di masa lalunya. Rekan bisa perhatikan PRUK ini di harga 103 sampai 105. Take profit pertama di 108, take profit kedua di 115. Stop loss di bawah 99. PKPK. Ini juga secara EMA 21 dan 34-nya masih di bawah. 21 di bawah 34, jadi ini masih downtrend dalam jangka menengah. Dalam jangka panjang dia masih uptrend gitu ya. Tetapi hati-hati kalau misalnya rekan-rekan ingin swing, ini akan terjadi pergolakan secara sideways. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 75 sampai 77, lalu take profit pertama di 79, take profit kedua di 81, stop loss di bawah 73. Saham seperti ini kurang liquid, hati-hati.
Lalu ada saham Mina. Nah, saham Mina juga saham yang kurang liquid dan sedang posisi sideways sebenarnya. Karena EMA21 di bawah EMA34-nya tipis gitu ya. Walaupun secara jangka panjang masih di atas EMA89 sekarang, sedang menuju ke uptrend atau malah menuju ke downtrend. Secara candlestick sebenarnya dia sudah menuju ke arah uptrend lagi karena beberapa kali ditutup dari higher high yang sebelumnya. Rekan bisa coba beli di 68 sampai 71, take profit pertama di 75, take profit kedua di 77, take profit ketiga di 81, stop loss di bawah 67. Itulah beberapa saham yang rekan-rekan bisa coba perhatikan pada saat IHSG tidak menentu seperti ini. Jangan terlalu greedy, jangan terlalu serakah karena posisi IHSG kurang baik nih. Kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, takutnya minggu depan malah di bawah longsor turun sampai ke 5.900 lagi. Tetapi itu hanya untuk menghadapi gap dan mudah-mudahan IHSG punya kekuatan untuk kembali ke atas lagi. Salam cuan, sampai ketemu besok. Tetap fokus dan tetap pasang stop loss ya.